Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan banyak kebaikan kepada kita semua, utamanya kebaikan-kebaikan dalam Islam, dalam meningkatkan iman, dalam menjaga kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan hati kita yang lemah dan mudah berbolak-balik senantiasa dijaganya dengan sebab-sebab yang menguatkan iman. Dengan keberadaan majelis-majelis ilmu di sekitar kita, yang ini sungguh merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah. Kita ketahui bersama keberadaan pengajian-pengajian sunnah ini merupakan sebab besar yang akan memperbaiki diri kita lahir dan batin. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dan mutawatir, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha hatta yu'addiyaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan indah fisik atau rupa seseorang yang mendengarkan ucapanku, yakni ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berusaha memahaminya, menghafalnya, kemudian setelah itu disampaikannya kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkannya. Ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kecerahan rupa, keindahan fisik bagi orang yang belajar sunnah, yang berarti dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala jadikan perbaikan pada diri orang ini lahir dan batin. Karena makna dari kata-kata an-nadrah seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah keindahan yang terpancar dari wajah seseorang disebabkan kebaikan yang dirasakan dari dalam hatinya. Disebabkan kebaikan yang dirasakan dari dalam hatinya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua merasakan kenikmatan tersebut. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
kamu akan kenali di wajah mereka nadrah, kecerahan dari kenikmatan yang mereka rasakan dalam hati. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah menjaga mereka, orang-orang yang beriman, dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadrah, kecerahan pada wajah, wa surura, dan kegembiraan di hati. Maksudnya, mempelajari sunnah itu akan memberikan cahaya di hati, membenarkan amalan batin, meluruskan iman, yang kemudian itu akan memancar, akan terlihat bekas-bekasnya atau pancarannya pada fisik manusia. Oleh karena itu, tidak ada satupun amalan yang keutamaannya melebihi besarnya mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya untuk menjaga kebaikan diri kita lahir dan batin. Dalam upaya untuk menjaga kebaikan diri kita lahir dan batin, menjaga istiqomahnya iman di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya keberadaan majelis-majelis ilmu sunnah di sekitar antum semua, wallahi ini merupakan nikmat yang harusnya kita syukuri, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kita tidak mengetahui di mana kita akan bertempat tinggal besok. Yakni kalau saat ini, mungkin sekarang kita bisa mengamalkan kebaikan dengan semangat, disebabkan banyaknya pendukung-pendukung di sekitar kita. Tapi apakah besok kita masih rasakan hal ini? Kita tidak tahu. Yang jelas, kalau majelis-majelis sunnah masih ada di sekitar kita, insya Allah kebaikan-kebaikan masih bisa kita harapkan. Dengan bergabung di situ, kita akan senantiasa mendapatkan cahaya. Ahlus sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada wajah mereka cahaya pada hari kiamat, karena mereka lah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih berseri-seri, dan juga ada wajah-wajah yang hitam muram. Putih berseri-seri, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah tabyaddu wujuh ahli sunnah. Wajahnya ahli sunnah yang akan putih berseri-seri. Kenapa putih berseri-seri? Karena sewaktu di dunia mereka memang mempelajari cahaya dari petunjuk sunnah, dan mereka ikut menyebarkannya di kalangan manusia. Maka Allah berikan kepada mereka balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis perbuatan. Jadi saat ini kita syukuri nikmat ini. Kita berdoa kepada Allah agar ditetapkan dalam diri kita. Ingat, kita semua tahu tentang kelemahan diri kita. Hati kita tahu sendiri, mudah berbolak-balik. Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati dinamakan dengan al-qalb sesuai dengan pengertiannya secara bahasa. Yataqallab, mudah berbolak-balik. Fitnah di sekitar kita banyak. Syaitan siap untuk merusak, menyambar dengan fitnahnya. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu menyambar. Agama ini dijamin kebaikannya, sunnah dijamin terjaganya.
Sementara kita, siapa yang menjamin? Siapa yang memastikan kita akan terjaga sampai di akhir hayat kita? Tidak ada. Kecuali kalau kita dekat dengan sebab-sebab penjagaan Allah. Jadi kita dekatkan diri kita dengan majelis sunnah. Kita selalu mempelajari ilmu karena kita ingin dapatkan penjagaan. Sebagaimana kita dekat dengan Al-Quran, kita ingin dapatkan penjagaan dari Allah. Kita mempelajari kandungan maknanya supaya kita dapatkan kebaikan. Mempelajari sunnah Rasulullah SAW, ini yang kita harapkan. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala didatangi oleh salah seorang muridnya yang menceritakan tentang fitnah yang terjadi di zaman tersebut, yakni ketika penguasa di zaman itu memaksakan kaum muslimin untuk meyakini akidah yang sesat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Muridnya datang kepada Imam Ahmad untuk mengadukan masalah ini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjawab dengan kalimat yang bersumber dari ilmu. Kalimat seorang ulama yang berilmu. Dia mengatakan, Innallaha azza wa jalla nasirun lidinihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dia yang akan menolong agamanya. Antum tidak perlu takut dengan agama. Antum tidak perlu takut dengan Al-Quran akan berubah. Sunnah tidak akan berubah. Islam akan tetap jaya. Kenapa? Yang menjaganya yang maha kuat dan maha perkasa. Dia yang menjamin kemurnian Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Tetapi yang perlu kamu khawatirkan adalah dirimu. Hatimu yang lemah. Ketika muncul fitnah yang demikian banyak, bagaimana kamu mengusahakan penjagaannya? Makanya sekarang kita berpikir untuk mencari sebab-sebab yang menguatkan diri kita. Ketika dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih kita diperintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Atau firman Allah dalam ayat yang lain, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, menguatkan imanmu. Dan sungguh-sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Karena sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Sekarang kita bertanya, kenapa kita diperintahkan untuk menolong agama Allah? Apakah agama Allah butuh ditolong? Yakni apakah Allah itu lemah, tidak bisa menolong agamanya sendiri? Sehingga kita diperintahkan, kalau kau menolong agama Allah, yakni kita diminta untuk menolong agamanya. Tentu jawabannya bukan itu. Allah maha kuat dan maha perkasa. Islam agama yang mulia. Akan tetap terjaga dan tetap mulia. Sampai pun kalau tidak ada yang mengamalkannya. Misalnya, sunnah Rasulullah SAW tinggi kedudukannya. Kalaupun semua orang berpaling darinya. Kenapa kita berusaha dekat dan menolong agama Allah? Supaya kita dapatkan pertolongan untuk diri kita sendiri. Supaya kita dekat dengan penjagaan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang terkenal, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu. Memberikan pertolongannya kepadamu. Semakin banyak kita lakukan usaha ini, semakin banyak kita mengusahakan sebab-sebab yang menjaga diri kita, menguatkan iman kita. Itu yang kita butuhkan. Makanya, sebab-sebab ini jangan kita tinggalkan. Jangan kita jauhkan diri kita darinya.
agama Allah ditolong. Anda belum tentu ditolong. Anda akan ditolong ketika dekat dengan sebab-sebab pertolongan dari Allah. Pemahaman salaf, para ulama salaf dijamin. Pemahaman mereka akan terus ada yang membawanya sampai di akhir zaman. Kita tahu itu. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku orang-orang yang selalu membela menampakkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang keputusan Allah pada hari kiamat. Al-muttabi'una lahum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik. Terus ada sampai di akhir zaman. Pertanyaannya, siapakah mereka? Apakah kita termasuk ke dalam golongan mereka? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bagaimana caranya agar bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan? Ikuti sebabnya. Lakukan apa yang mereka lakukan. Ikuti jejak mereka. Dekatkan dirimu dengan agama, belajar sunnah, bela sunnah, ikut sebarkan sunnah. Lakukan sebab-sebab untuk kamu dapatkan penjagaan. Itu yang kita inginkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya dengan tetap menghadirkan, ya tentu Allah menjaga dengan sebab. Menghadirkan orang-orang yang mau peduli untuk belajar sunnah dan mengamalkannya, menyebarkannya. Maksudnya, kita ikut atau tidak ikut, tetap ada orang yang seperti ini. Kita ingin diri kita masuk ke dalam golongan ini. Tapi kalau kita tidak memiliki ciri-ciri seperti yang dimiliki oleh para ulama yang terdahulu, ulama salaf, kita malas belajar sunnah, tidak mensyukuri nikmat keberadaan pengajian-pengajian sunnah, bagaimana kita akan ikut dimasukkan ke dalam golongan tersebut? Jadi mereka akan ada terus sampai di akhir zaman. Orang yang berpaling, maka Allah akan mendatangkan hamba-hambanya yang lebih mau mensyukuri nikmatnya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Siapa di antara kamu yang berpaling dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah tidak pernah kekurangan hamba-hambanya yang mau mensyukuri nikmatnya. Oleh karena itulah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ingat, kita belajar Islam untuk kemuliaan diri kita. Allah tidak butuh kepada amal kita, iya kan? Allah maha mulia. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Hadis kursi yang terkenal. Seandainya orang yang paling pertama dari kamu, jin dan manusia, sampai paling terakhir, semuanya setakwa-takwanya orang, semuanya rajin beribadah, tidak menambah sedikit pun dari kemuliaan Allah. Karena itu bukan untuk Allah. Allah itu ghani, maha kaya, tidak butuh kepada amal manusia. Kita yang butuh untuk kemuliaan dan penjagaan diri kita sendiri. Perbuatan maksiat, berpalingnya manusia dari kebaikan, tidak merugikan Allah sedikit pun. Kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Makanya karena kita butuh istiqamah, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, kita tahu kelemahan diri kita, hati kita yang lemah mudah berbolak-balik, kita harus banyak memaksimalkan sebab-sebab yang bisa menguatkan diri kita. Kita harus banyak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Banyak menghadiri majelis-majelis sunnah. Kajian-kajian tentang ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah. Supaya menguatkan diri kita. Bayangkan, antum ketahui bersama, di majelis-majelis sunnah, di kalangan mereka inilah
yang ada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai mafatihul khair, maghalikus syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Yakni ada seseorang mungkin dia kurang banyak kebaikan dalam dirinya, banyak kelemahan dalam ibadahnya, kelemahan dalam imannya. Dia ikut bergabung di majelis tersebut, dia menjadi kuat, terbuka pintu-pintu kebaikan bagi dirinya. Hadis yang sangat terkenal dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang hasan derajatnya, riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, ya, setelah menyampaikan di depan murid-muridnya, beliau menafsirkannya. Anas bin Malik, dan ini penafsiran sahabat, penafsiran yang kuat. Rawi hadis lebih tahu tentang makna hadis yang diriwayatkannya, apalagi sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik mengatakan apa? Dia menunjuk seorang muridnya yang paling dekat, yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis-hadis riwayat Anas bin Malik, yaitu Thabit ibnu Aslam al-Bunani al-Basri, tabi'in senior, yang terkenal dengan ilmu, ibadahnya, ketakwaannya dan zuhudnya. Kata Anas bin Malik, wa Thabit al-Bunani min mafatihil khair. Thabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tafsiran dari Anas bin Malik. Muridnya yang paling sering datang ke majelisnya, yang paling rajin menulis hadis darinya. Sehingga kalau ada riwayatnya Anas bin Malik diperselisihkan oleh murid-muridnya, rujukan utamanya adalah riwayatnya Thabit al-Bunani. Kenapa Anas bin Malik mencontohkan muridnya ini? Karena muridnya ini semangat belajar sunnah. Semangat belajar sunnah. Ini menunjukkan dekat dengan orang yang belajar sunnah itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Dan ini menunjukkan majelis ilmu sunnah, disinilah kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang akan bisa membuka potensi kebaikan dalam diri kita. Antum ingat hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang halaqah pengajian, ada orang yang datang ke majelis ilmu tidak ada kebutuhannya untuk belajar, hanya karena ada keperluannya ingin ketemu seseorang. Dia pun duduk di paling belakang. Apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Majelis ilmu itu orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Tidak akan rugi. Orang datang hanya sekedar duduk, tidak ada kebutuhan, tidak celaka. Apalagi orang yang hadir benar-benar mendengarkan, benar-benar ingin dapatkan faedah. Jadi di sini, ya, kita jadikan ini harta kita yang paling berharga. Dimanapun kita berada, yang kita pertimbangkan, kalau kita diajak pindah ke satu tempat, ingin tinggal di satu tempat, pertimbangan kita, apakah di sana ada majelis sunnah? Bagaimana halaqah pengajian di tempat tersebut? Karena ini sebab yang akan menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui fitnah di akhir zaman. Gampangnya seseorang itu berubah. Apa yang kita rasakan saat ini nikmatnya menuntut ilmu, belum tentu kita dapatkan di tempat-tempat lain. Yang majelis-majelis pengajian jarang dilakukan. Atau ketika dilakukan banyak pertentangan, banyak dicekal dan seterusnya. Jadi nikmat ini benar-benar harusnya kita syukuri bersama. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita usahakan termasuk orang yang terlibat dalam mendukungnya. Apakah Anda semua tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan sebagai at-taifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka ikut terlibat dalam menjaga agama Allah,
ikut menolong tersebarnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan. Makanya kebaikan ini terus kita doakan untuk diri kita, untuk orang-orang yang membantu terselenggaranya. Kita doakan kebaikan ini. Doa itu toh juga untuk diri kita sendiri. Sekali lagi ikhwani wa akhwat, ikhwan fiddin rahimakumullah. Kajian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sebab kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam urusan agama kita. Cuman ya perlu kita sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Mungkin saya pernah sebutkan di beberapa waktu yang sudah lama ucapan Imam Bukhari ketika menjelaskan keutamaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam qad umitat fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang apalagi yang telah ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian paling sedikit. Orang muslim yang paling utama adalah yang selalu menghidupkan sunnah. Belajar sunnah, memahami dan mengamalkannya. Bersabar dalam menjalankannya. Imam Bukhari mengingatkan mereka paling sedikit jumlahnya. Di antara yang hadir belum tentu semuanya sungguh-sungguh. Sampai pun misalnya ustadz yang menyampaikan, belum tentu dia lebih semangat daripada antum yang mendengarkan. Iya kan? Antum yang menghadiri banyak majlis dapatkan keuntungan. Apa? Bisa mengambil kebaikan dari masing-masing ustadz yang ada. Mereka bawa satu kebaikan, dua kebaikan. Ustadz berikutnya bawa lagi kebaikan. Ustadz yang pertama ada keburukannya. Jangan diikuti, ambil kebaikannya. Ustadz yang kedua seperti itu. Kebaikan-kebaikan bisa antum kumpulkan, keburukan-keburukan antum hindari. Masya Allah, keberuntungan besar. Ini adalah afdalul muslimin. Imam Bukhari mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah kalian paling sedikit jumlahnya. Diterangkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ini merupakan dari isyarat dari Imam Bukhari, tidak semua orang yang belajar sunnah itu serius untuk memuliakan diri dengannya. Imam Bukhari mengucapkan ini di zaman keemasan periwayatan hadis. Ribuan orang yang menghadiri majelis hadis. Kenapa beliau mengatakan kalian sedikit jumlahnya? Beliau mengetahui tidak semua yang hadir bersungguh-sungguh dalam memahami, mengamalkan, apalagi bersabar menghadapi risikonya. Makanya ketika kita belajar, kita mencari kemuliaan. Oleh karena itu saya katakan tadi, di dalam majelis sunnah, kita belajar memperbaiki diri kita. Kita mengambil manfaat dengan ilmu yang disampaikan. Kita tinggalkan hal-hal yang buruk. Supaya kebaikan dalam diri kita semakin sempurna, keburukan semakin banyak yang berkurang. Yang jelas, ini merupakan sebesar-besar nikmat yang harus kita syukuri. Dan kita harus jadikan diri kita selalu dekat dengan sebab tersebut. Makanya alhamdulillah, saya katakan berkali-kali ya, di sekitar antum, di lingkungan antum saat ini kajian-kajian seperti ini luar biasa banyaknya. Belum lagi di media-media di rumah-rumah kita. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang jelas fitnah di akhir zaman sangat banyak. Hidayah Allah itu mahal. Banyak orang-orang di sekitar kita yang punya kemampuan dari sisi materi, mungkin punya kesempatan, tidak sempat merasakan nikmat ini. Kita harusnya berpikir, bagaimana kalau kita kurang manfaatkan nikmat ini kemudian Allah cabut dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini ya. Mensyukuri nikmat keberadaan majelis-majelis sunnah yang ini merupakan kesempatan bagi diri kita untuk menjadi ahlus sunnah yang sebenarnya, kesempatan untuk mendekatkan diri kita dengan sebab-sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan
dan mudahkan hal itu kepada kita semua. Maka demikianlah nasihat singkat yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan foto kalau mau jawab, silakan. Karena tadi malam tidak ada. Iya, barakallahu fikum. Masalah pencekalan itu sudah merupakan sunnatullah. Yakni para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang lebih baik dakwanya, lebih bersabar, mereka pun juga mendapatkan perlawanan yang bahkan lebih kuat lagi. Kita bersabar, yang jelas kita berusaha untuk introspeksi diri kalau seandainya ada dakwah kita yang keliru atau yang salah sehingga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kurang, maka itu mungkin juga sebabnya. Tapi yang jelas sampai pun kita membawakan kebenaran, tetap ujian akan datang. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthal fal amthal, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka dan datang setelah mereka, yang semisal mereka dalam segi keimanannya. Jadi ini merupakan kenyataan yang menjadikan kita lebih banyak memohon pertolongan kepada Allah, introspeksi diri, dan lebih menguatkan kesabaran. Alhamdulillah, yang dicekal cuma berapa, sementara kebaikan yang tersebar lebih banyak. Tempat-tempat yang menerima dan terbukanya orang-orang yang menyambut dakwah sunnah, dakwah tauhid lebih banyak. Tidak ada bandingannya dibandingkan dengan beberapa kegagalan yang ada. Dan ini alhamdulillah tidak menjadi sebab tertutupnya kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang karena kejahilan mereka menentang dakwah ini. Seandainya hati mereka terbuka, mesti mereka akan menyesali perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Nah, yang kedua, masalah tersebarnya suara para imam ahlu sunnah ketika menyampaikan ilmu dengan majelis yang demikian banyak. Bahkan disebutkan di sebagian zaman periwayatan hadis, ada seorang khalifah yang melewati satu majelis hadis, dia menyuruh pengawalnya menghitung, tidak bisa dihitung. Ada seorang pengawalnya yang tukang menghitung, tidak bisa dihitung, saking banyaknya yang hadir. Bagaimana cara menyampaikan suara? Mereka punya mubalik. Jadi ada muridnya yang ditaruh di tengah. Suaranya dinukil ke sana. Murid berikutnya lagi nukil ke belakang, begitu. Makanya dari sinilah termasuk di zaman dahulu itu, sebab yang menguatkan riwayat kalau terjadi perselisihan adalah dilihat di mana murid itu duduk. Kalau dia duduknya di depan, kan dia dengar langsung dari gurunya. Tentu berbeda dengan mendengar dari penyampai yang kedua. Dan yang menarik disebutkan dalam biografinya para ulama, ketika gurunya membacakan hadis, didengar oleh muridnya yang di belakang, disampaikan lagi ke belakang, kan begitu. Kadang-kadang sampai berapa orang yang menyampaikan. Ketika menunggu ini, itu murid-muridnya menyaksikan gurunya itu tidak diam, tapi berzikir kepada Allah. Dia berzikir menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Sampai lagi baru dia lanjutkan lagi. Mereka tidak pernah melewatkan waktu-waktu mereka yang kosong untuk dijauhkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan dulu. Alhamdulillah, nikmat yang ada pada diri kita sekarang dengan dimudahkannya berbagai macam media untuk penyebaran kebaikan ini yang mestinya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Allah Subhanahu, bagaimana pertanyaannya, bagaimana kalau menimpa diri kita futur karena ada pertentangan dari keluarga dan orang tua. Sementara kita juga wajib berbakti kepada orang tua. Kita harus ingat, Allah tidak akan menjadikan ibadah itu, kebaikan itu bertentangan satu sama yang lain. Kita berdoa kepada Allah di saat-saat kita lapang supaya sewaktu menghadapi cobaan kita bisa menghadapinya dengan benar. Selagi Anda belum mendapatkan itu, banyak berdoa, banyak dekatkan diri kepada Allah. Kita tidak tahu waktu kita menghadapi kondisi seperti ini, pertolongan dari Allah dekat atau jauh dari diri kita. Makanya dari sekarang kita usahakan sebabnya. Orang sekarang ini kadang-kadang dia baru sadar kalau ditimpa masalah. Dari dulu dia tidak berusaha dekatkan dirinya kepada Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah ketika dalam keadaan lapang supaya Allah mengenalimu, menolongmu waktu kamu dalam keadaan susah.
Yang jelas yang kita lakukan, kita bersabar menghadapi gangguan orang tua. Ada pertentangan, kita jangan ikuti kalau mereka menyuruh kita berbuat maksiat, tapi jangan kita lawan dengan keras. Tetap kita amalkan kebaikan. Kalau perlu kita sembunyi-sembunyi belajar, tidak mengapa. Insya Allah terus kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membukakan hati mereka. Dan mudah-mudahan dengan sebab kebaikan yang kita lakukan, menjadi sebab terbukanya hati-hati mereka sebagai balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kebaikan dan kemuliaan diri kita. Barakallahu fikum. Nah. Iya, pertama orang yang mengatakan itu adalah orang yang paling goblok, yang paling bodoh, ya. Dan dia mengucapkan seperti ini adalah ucapan-ucapan yang sangat kotor, ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat besarlah keburukan dan kebohongan yang kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ucapan ini ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Kita tahu yang mengucapkan ini bahkan menyelisihi tokoh-tokoh yang datang sebelum dia sendiri. Sehingga alhamdulillah di kalangan mereka sendiri tidak sepakat dengan dia. Banyak yang menentang pernyataannya. Tapi karena dia punya kepentingan untuk mendakwakan misinya orang-orang orientalis atau orang-orang Islam liberal dan sejenisnya, maka dia mengucapkan ucapan seperti ini. Dan dia sendiri dulu waktu di masa-masa dia belajar juga memelihara jenggot. Berarti dia telah menisbatkan kebodohan untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan keburukannya tanpa perlu dibantah. Yang jelas ucapan seperti ini termasuk kalimat kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam surat At-Taubah, ya. Katakanlah apakah terhadap Allah terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok, mengejek, janganlah kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Mengejek sunnah termasuk pembatal Islam, perusak akidah dari dasarnya. Ini berbahaya. Kalau diucapkan oleh seorang yang telah faham bahwa itu sunnah dan dia sengaja memperolok-olok karena sunnah, maka ini bisa menjadikan dia keluar dari Islam. Tentu kita berharap orang-orang muslim yang mengucapkan ini karena dia tidak faham, semoga dia bukan karena mengejek sunnah Rasulullah SAW, karena ini akan berbahaya bagi akidahnya kalau dia mengucapkan dalam keadaan memahami hal tersebut. Beda misalnya, dia pernah bertemu dengan orang yang berjenggot kemudian berbuat kasar terhadap dirinya. Akhirnya dia marah. Kelepasan ngomong dia mencela jenggot tersebut. Jadi dia mencela karena perlakuan kasar orang ini. Bukan karena jenggotnya. Ini beda keadaan. Jadi karena dia pernah mengalami kondisi tertentu. Meskipun kita katakan ucapannya salah. Tidak boleh menisbatkan kesalahan kepada sesuatu yang tidak berhubungan dengan akhlak orang tersebut. Ini beda dan kondisi seperti ini. Tapi orang yang mengucapkan tadi ini ketika dia menyengaja untuk menghina sunnah Rasulullah SAW, atau memperolok-olok orang yang berpegang teguh dengan sunnah karena sunnahnya, maka ini bisa menjadi kalimat kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara sebagaimana mencintai orang yang berilmu karena ilmunya dan karena berpegang teguhnya dia dengan kebenaran, itu adalah agama yang menambah iman. Seperti ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wa mahabbatul alim dinun yudanu bihi. Mencintai orang yang berilmu karena ilmunya, ini merupakan bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka membenci orang yang berilmu, orang yang berpegang teguh dengan sunnah karena sunnahnya, ini juga termasuk hal-hal yang bisa merusak iman, bahkan membatalkan iman seperti tadi yang kita jelaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Iya. Tentu saja ketidakmampuan dirinya harus dilihat. Pertama, seseorang hamba itu ketika berhadapan dengan perbuatan maksiat, dia harus meninggalkan untuk dirinya dan dia harus menasihati orang lain untuk meninggalkannya. Tentu dalam kondisi ini lebih baik dia belum amalkan,
Orang lain tetap dia nasihati. Kalau orang lain dia biarkan dirinya dia juga tidak amalkan, berarti dua keburukannya, iya kan? Nasihat maksiat dia lakukan, orang berbuat maksiat dia tidak cegah. Sampai kata sebagian dari para ulama, misalnya ya, ada seorang yang pelaku maksiat sedang minum khamar, di sampingnya ada temannya minum khamar, dia wajib mencegah temannya tersebut. Meskipun dia sendiri sedang melakukannya. Kemudian yang tadi, perkara kita menasihati orang kita belum bisa laksanakan. Bisa jadi ini merupakan sebab hidayah. Allah mudahkan kita untuk terbuka hati kita mengamalkan kebaikan tersebut. Yakni karena kita menasihati orang lain, itu pada dasarnya kita mengajak diri kita sendiri untuk mengikuti kebaikan tersebut. Kita mengajak bicara hati kita sendiri untuk disadarkan dari kesalahan kita. Kalau seandainya itu berhubungan dengan kebaikan yang belum kita mampu lakukan, mungkin karena ada udzur syar'i, dengan sebab itu insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk mencapainya. Jadi menyampaikan nasihat ini merupakan kebaikan yang besar. Kita harus berusaha melakukannya, menasihati orang untuk mengerjakannya. Kalau kita belum mampu lakukan, bisa jadi itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hidayah untuk kemudian kita bisa mengerjakannya. Asal jangan kita sengaja meninggalkan apa yang kita sampaikan tersebut. Nah, itulah yang tercela. Barakallahu fikum. Antum ruqyah, dengan izin Allah dia akan pergi. Ruqyah dan berani membentak dia untuk menyuruh pergi. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak antum. Apakah mungkin ada seorang yang menyihir dia, atau mungkin dia pernah bermasalah sama seseorang sehingga orang itu dendam, atau yang lainnya. Yang jelas yang seperti ini betul adalah gangguan makhluk halus. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, makhluk halus atau jin mengganggu manusia itu kurang lebih ada 3 sebabnya. Pertama, sihir. Dan ini yang paling sulit dihilangkan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir dengan cara dimasukkan sihir tersebut ke dalam tubuh seseorang lewat makanan atau minuman. Yang kedua, makhluk halus itu suka sama orang tadi. Bisa jadi. Atau yang ketiga, makhluk halus itu pernah didolimi. Kadang-kadang tidak sengaja. Namanya makhluk kita tidak lihat kan, kita sedang berjalan, mungkin kita tidak membaca atau menyebut nama Allah, kita menabrak. Ada seorang yang rumahnya melewati jembatan kecil. Setiap hari pulang ke situ, dia pulang kerja sore hari. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia selalu diganggu. Ternyata setelah diruqyah, jin yang memasukinya adalah jin perempuan. Dia mengatakan ketika orang ini pulang sore hari melewati jembatan tersebut, dia menabrak anaknya yang sedang makan. Akhirnya makanannya terlempar. Anaknya tidak apa-apa, anaknya jin tersebut. Tapi anaknya kemudian menangis. Makanannya kemudian jatuh. Tidak sengaja orang melakukannya. Tapi ketika hamba itu lalai, dia tidak sebut nama Allah. Bisa jadi ini terjadi pada dirinya. Mungkin dia tidak membaca zikir pagi dan sore sehingga penjagaan Allah kurang dari dirinya. Ala kulli hal yang kita lakukan adalah kita ruqyah. Kalau itu memang kita bisa bicara dengan dia, kita punya kesalahan, kita minta maaf. Tentu kita minta maaf bukan karena merendahkan diri. Namanya kita berbuat salah, kita mendolimi, kita minta maaf. Kemudian kita suruh dia pergi, dan kalau kita ajak dia masuk Islam lebih bagus lagi. Kalau dia adalah jin muslim, kita minta maaf atas kesalahan tersebut. Yang jelas kita katakan kita tidak sengaja, kita tidak melihatnya. Begitu. Ini yang kita lakukan, insya Allah dengan izin Allah kita bisa ya menghilangkan hal ini dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, cukup ya, kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.